Pelatih Irak akui Indonesia layak lolos. Fakta Tom Haye sang profesor lini tengah skuad Garuda. STY tambah pemain keturunan, Erick Thohir respon Putra Nababan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Puji perkembangan skuad Garuda, pelatih Irak akui Indonesia layak lolos. Menghadapi timnas Indonesia di GBK membuat pelatih Irak Jesus Casas mengakui laga berjalan tidak mudah. Sebagaimana diketahui, Irak datang pada laga kali ini dengan status telah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sempurna dalam 4 laga sebelumnya. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda sendiri harus menelan kekalahan telak dengan skor 5-1. Bahkan pasukan Jesus Casas kembali menang dengan skor 3-1 di Piala Asia 2023 kemarin. Namun hal berbeda dirasakan Jesus Casas pada laga kali ini. Dia mengakui timnas Indonesia memiliki kualitas yang bagus, apalagi ada puluhan ribu supporter yang mendukung. Mereka bermain demi bisa lolos kualifikasi untuk Piala Asia selanjutnya. Indonesia adalah tim yang terus berkembang dan tim yang kuat. Saya memang berharap mereka akan lolos ke babak berikutnya, ucap arsitek asal Spanyol ini. Hal senada juga diungkapkan oleh bek Irak Hussein Ali yang menilai Indonesia memiliki peningkatan kualitas. Meski secara peringkat FIFA terpaut jauh, Hussein menegaskan bahwa pemain-pemain seperti Nathan Jones, Justin Hubner lebih berkembang sejak Piala Asia U23 kemarin. Hal itulah yang membuat Hussein Ali mulai memperhitungkan timnas Indonesia. Sementara itu, terlepas dari hasil laga kali ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa Irak adalah tim yang lebih kuat ketimbang anak-anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bakal terus memompa kepercayaan diri dari Rizky Ridho dan kawan-kawan. Terlebih, skuad Garuda sendiri masih memiliki 1 pertandingan kontra Filipina. Selain menargetkan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Sintayong juga menegaskan kemenangan guna mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Fakta Tom Haye, sang profesor lini tengah skuad Garuda. Pertama, pemain versatile pengganti Mark Locke. Tom Haye menjadi solusi tepat pengganti Mark Locke yang telah kehilangan tempat di lini tengah skuad Garuda. Sama seperti Locke, Haye bisa bermain di posisi manapun di lini tengah. Selain sebagai gelandang tengah, Haye bisa dimainkan sebagai gelandang serang maupun gelandang bertahan. Terbukti dengan visinya yang mumpuni, Haye bisa didapuk sebagai pengatur permainan skuad Garuda. Terlepas dari hasil laga kontra Irak, kolaborasinya dengan Ivar Jenner membuat sektor gelandang tim merah putih tak kehilangan kreativitas. Kedua, pernah bawa Lecce promosi ke Serie A. Sama seperti Jesus yang baru saja membawa Venezia lolos promosi Serie A, nyatanya Tom Haye terlebih dulu melakukan hal tersebut bersama Lecce. Hal itu terjadi sebelum kembali berkompetisi di Belanda. Tom Haye diketahui sempat berpetualang menjajal iklim sepak bola Italia. Ia bergabung dengan Lecce pada musim 2018-2019 dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama William II berakhir. Bersama Lecce, ia sempat bermain dalam 13 pertandingan Serie B. Dari 13 laga tersebut, ia bermain 3 kali sebagai starter. Sisanya ia termasuk sebagai pemain pengganti. Ketiga, 2 kali juara Euro U17. Sebelum membela tim Merah Putih, Tom Haye sudah masuk dalam tim Belanda U17 yang menjuarai Euro U17 pada 2011 silam. Namun pada laga tersebut ia lebih banyak menjadi cadangan, tak bermain. Haye sempat bermain sekali sebagai starter dan sekali sebagai pengganti. Setahun setelahnya, Haye kembali memperkuat Belanda U17 di Euro U17. Namun kali ini ia menjadi pilihan utama di lini tengah. Haye juga merupakan salah satu bagian penting Belanda dalam sukses mereka menjuarai ajang ini. Dan kini sang profesor telah memantapkan hatinya untuk membawa timnas Indonesia meraih banyak prestasi.
Persija tambah pemain keturunan Erick Thohir, respon Putra Nababan. Fakta menarik terungkap dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang menegaskan akan terus membuka kesempatan untuk pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan di tengah kontroversi statement Putra Nababan dalam rapat DPR kemarin. Sebagaimana diketahui dalam rapat kerja Komisi 10 DPR dan Kemenpora, Putra Nababan menyetujui permohonan dari Calvin Verdong dan Jens Raven untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Namun Putra Nababan mencatat sudah ada 25 pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI dari 2010 hingga era Erick Thohir ini. Alhasil Putra Nababan menyarankan agar PSSI lebih fokus dalam melakukan pembibitan pemain muda. Sontak pernyataan Putra Nababan yang meminta timnas Indonesia diisi oleh 60% pemain nasional viral di media sosial. Seakan menanggapi hal tersebut, Sintayong menegaskan bahwa semua pemain yang memiliki darah Indonesia bisa bergabung ke tim nasional. Terlebih dengan pengalaman mereka selama berkarir di benua biru, tentu sangat dibutuhkan. Sintayong sendiri juga menjelaskan bahwa hanya pemain yang memiliki kelebihan yang akan dipilih untuk membela skuad Garuda. Selain itu, para pemain keturunan pun harus mampu memberikan kontribusi untuk timnas dan sama-sama berjuang di atas lapangan. Terlebih level timnas Indonesia perlahan mulai meningkat di level Asia hingga di kancah kualifikasi Piala Dunia. Para pemain dari Eropa, kalau mereka punya darah Indonesia, mereka punya kesempatan untuk membela Indonesia. Saya sangat terbuka pada mereka yang mau membela timnas serta punya kualitas. Jadi, selama mereka bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia, tegas Sintayong. Sementara itu, Erick Thohir sendiri menilai statement yang diluapkan oleh Putra Nababan hanya sebuah opini saja. Erick mengaku telah mengenal dan paham maksud tokoh nasional tersebut. Namun, Erick Thohir juga menegaskan bahwa langkah naturalisasi pemain keturunan dilakukan sesuai strategi, yakni untuk membawa nama sepak bola Indonesia harum di mata dunia.